Ini tetap pakai ini juga. Set, pakai ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini gak usah ya. Sedikit kesalahan teknis ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bertemu lagi. Itu cukup atau tidak ya? Bersyukur karena kita ketemu lagi. Cukup napa mboten? Atau kok kurang istimewa saat alasannya gitu? Jadi pertama ingin saya sampaikan adalah kita perlu bersyukur karena kita bisa ketemu lagi, karena seingat saya kita bertemu 1 bulan lalu gitu. Yang artinya kesehatannya ditambah oleh Allah 1 bulan lagi. Yang artinya gajiannya bertambah, sudah gajian kemarin kan gitu. Yang artinya kalau pekan lalu ketemu sama yang ustadz, yang bapak-bapak, mungkin kalau di total ngopinya sudah kalau hitung 1 hari 1 kopi ya, sudah 100 kali, berarti sudah 130 kali kan, sudah 30 hari. Kenapa kita perlu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Karena kalau kita lihat alasan paling utama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah spirit ibadahnya, bertambah spirit kebaikannya adalah karena beliau ingin betul-betul menjadi orang yang bersyukur. Dan kita ingin menjadi hamba yang tahu diri. Harusnya kalau kita perhatikan, harusnya orang itu tambah tua tambah baik, tambah dewasa tambah baik. Tapi faktanya bagaimana? Tidak semua orang tua rajin ke masjid. Gak semua orang yang bertambah usianya bisa bertambah baik. Padahal kita tiap hari makan enak, kita tiap hari lebih baik, kita tiap hari, apalagi gaji di sini sepertinya yang kerja 10 tahun sama ini pasti beda gitu, pasti bertambah gitu. Nah, maka ingin saya sampaikan adalah mari kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ketika nikmat itu bertambah, semakin bertambah kesadaran kita untuk memperbaiki diri. Nah, dalam konteks lembaga ini adalah ketika Permata sebagai lembaga yang sudah mengupayakan yang terbaik bagi seluruh asatidah karyawan, maka hal yang kita tumbuhkan adalah bagaimana juga kita memberikan yang lebih baik dari apa yang sudah kita laksanakan. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita senantiasa basah dengan bersalawat kepada baginda Muhammad. Dan saya ingin mari kita jadikan majelis kita ini sebagai majelis yang betul-betul membuat kita mengingat untuk sering mengucapkan salawat. Karena yang sering saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua adalah bahwa kelak satu-satunya orang yang betul-betul kita butuhkan sosoknya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita tentang tafsir yang insyaallah akan kita masuk pada surat Al-Baqarah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi yang pertama disampaikan oleh pihak yayasan bahwa hal yang semacam ini merupakan hal yang diinisiasi oleh yayasan. Saya ingin menyampaikan bahwa ada lembaga yang tidak memfasilitasi gurunya untuk ada forum semacam ini. Saya pernah berbicara dengan salah satu guru dari lembaga lain, bilang, oh kita tuh kalau kajian 3 bulan sekali. Ada yang nggak pernah kajian sama sekali. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
ini menjadi penting. Kalau apa itu namanya, kita masing-masing punya teman ya. Ada teman yang ngajak ngopi, teman yang ngajak belanja. Kalau ibu-ibu apa biasanya? Teman apa ngejar apa itu namanya kalau Shopee itu? Apa istilahnya itu yang jam-jam genting gitu itu? Flash sale lah misalnya gitu. Tapi yang menjadi penting adalah, dan saya rasa forum semacam ini yang 1 bulan sekali ini, apalagi disampaikan tadi oleh Ustaz Januar, ini bukan forum koordinasi ya, bukan forum arahan. Artinya ini adalah forum di mana yayasan punya perhatian untuk memberikan fokus kepada diri kita mengambil andil di jalan menuju jalan paling cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala berupa menuntut ilmu. Nah, maka hal yang semacam ini patut kita syukuri agar apa? Agar betul-betul keberadaan kita di lembaga ini, dan saya rasa lembaga juga secara serius ingin menanamkan bahwa di sini bukan hanya bekerja, tapi di sini yang utama adalah untuk beribadah. Dan yang ingin saya sampaikan juga, Ustaz, di sini apa ada gajinya 2 digit, Ustaz? 2 digit atau 3 digit ada ya? Yang di sini gajinya 2 digit atau 3 digit. Ya 2 digit itu artinya belasan atau bahkan puluhan atau ratusan, kan enggak ada. Semoga ada, semoga. Tapi poinnya adalah, kalau motivasi kita itu misal hanya gaji, apalagi tidak sampai 2 digit dan berhenti di situ, maka itu rugi bagi kita. Kenapa rugi? Karena apa? Akhirnya ya sudah dapat 1 digit ya panggah kurang gitu ya. Kadang tetap aja kurang. Masih disambi bimbel, sambil ini dan yang lain-lain. Maka yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana kita betul-betul memperbaiki niat kita agar lelah menjadi lillah, nah gitu. Karena kalau sudah karena Allah, nanti Allah yang akan membereskannya bagaimana caranya itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membereskan urusan akhirat kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ini terkait menuntut ilmu. Hari ini luar biasa ya. Karpetnya nyaman, datang dapat snack tadi. Gitu. Kemudian dapat air minum. Dan ini mic-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian ada apanya nih namanya, proyektornya. Yang ingin saya sampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengajari para sahabat, tidak ada mic, tidak ada pengeras suara, tapi kita mendapatkan kualitas sahabat yang apa? Tidak satu ayat pun, tidak satu huruf pun, tidak satu harokat pun yang tidak tersampaikan kepada para sahabat. Tidak satu hadis pun yang terluput. Zaman di mana munculnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Dakil, dan ulama-ulama yang zaman di mana nggak ada mic, tapi ilmu itu bisa terserap secara sangat baik. Bahkan terjadi yang namanya apa? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Proses transformasi ilmu itu dari masa ke masa terjadi sangat baik, padahal dengan keterbatasan fasilitas. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, hari ini itu kalau kita lihat ayat wa nuyassiruka lil yusra fadzakir, ayat itu betul diturunkan kepada para sahabat, tapi hari ini kita yang menikmati fasilitasnya. Hari ini kita yang menikmati kajian, kipasnya nyaman, masjidnya juga nyaman, snacknya juga ada, kemudian segala halnya. Maka jangan sampai kita dapat fasilitasnya, kita dapat mewahnya, tapi kita tidak dapat spirit menuntut ilmunya dengan baik. Oleh karena itu, kenapa perlu kita jaga niat? Kalau niat kita jaga, mau tempatnya hotel bintang 5, hotel bintang 1, mau di lapangan, mau di bawah pohon, mau di Zoom, mau dimanapun, tidak mengurangi spirit kita.
Dan kemudian yang terakhir sebelum kita mengkaji surat Al-Baqarah, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk menanamkan spirit Allahumma rahamna bil Quran. Apa artinya? Kita menanamkan spirit untuk mendapatkan rahmat dari Al-Quran, bukan hanya ilmunya. Karena kan ada doa yang diajar, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajari kami yang bermanfaat untuk kami. Karena ada dua hal, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, maka saya ingin untuk kita semuanya adalah kita memunculkan spirit Allahumma rahamna bil Quran, agar kita betul-betul mendapat rahmat dari Al-Quran. Dan masing-masing kita silahkan nanti mengecek diri kita sendiri. Misal contoh begini, ini kita sudah kajian yang ketiga, harus ada perubahan dalam diri kita. Kalau nanti ini berseri terus dan terus, kita ikut kajiannya berkali-kali sampai surat ini dan itu, tapi diri kita tidak bertambah baik, tidak berubah, nah berarti kita tidak betul-betul mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Maka ini saya sampaikan agar kita betul-betul belajarnya efektif. Yang ibaratnya Pak, yang muntij, yang menghasilkan, yang produktif, bukan yang hanya menjadi kekayaan intelektual yang tidak melahirkan tindakan dan amalan. Para asatidz dan asatidzah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah surat Al-Baqarah. Di mana setelah kemarin kita tuntas mengkaji surat Al-Fatihah, nanti masing-masing kita silahkan mencari wasiat amal. Misal contoh dari surat Al-Fatihah kemarin, kalau bisa dua hal paling tidak. Kita punya kebiasaan untuk mengucapkan alhamdulillah dapat nikmat apapun itu. Kemudian yang kedua, kita punya kebiasaan untuk sering meminta doa ihdinas siratal mustaqim. Coba kita bayangkan, di Al-Quran surat pertama doanya bukan Allahumma aktsir mali wa waladi, ya Allah perbanyak hartaku dan anakku. Bukan doanya ya Allah bereskan utangku, ya Allah bereskan, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka bagaimana kita memiliki wasiat amal dalam diri kita, agar, karena begini ya, kita belajar kan sebenarnya banyak sekali ya, ilmu yang kita belajar banyak sekali, apalagi kalau kita lihat umur kita masing-masing. Kalau kita tidak ikat pengetahuan itu dengan apa yang harus saya lakukan, nanti akhirnya ini hanya jadi pengetahuan saja. Nah, begitu. Nah, makanya misalnya contoh dari surat Al-Fatihah kemarin, bagaimana kita punya budaya baru, kebiasaan baru, sering mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sering dalam doa yang kita baca ada minta betul-betul diberi ihdinas siratal mustaqim. Karena begini, masing-masing kita itu, misal contoh buat guru permata di sini semuanya, semua mendapatkan haknya yang sama, tentu dengan masa kerja dan masing-masing, mendapatkan fasilitas yang sama. Ketika tiap Ramadan dapat bingkisan Ustaz ya. Nah, tiap lebaran Idul Kurban dapat daging. Kemudian waktu kemarin yang kita ngisi pekan lalu kan dapat ini dapat makan daging kurban ya. Semua dapat satu kan ya. Enggak ada yang separuh, enggak ada yang ini kan, enggak ada. Apa yang kemudian membedakan kita dengan yang lain? Yang membedakan adalah ketika betul-betul ihdinas siratal mustaqim itu tertancap dalam diri kita, maka itu nanti kita dapat fasilitas, kita bisa mengarahkan fasilitas yang kita dapatkan itu pada hal yang betul-betul baik. Kita respon dengan baik. Dapat harta kita respon dengan alhamdulillah, dapat harta kita respon dengan tidak menjadikan kita jumawa, tidak menjadikan kita iri. Surat Al-Baqarah ini merupakan surat Madaniyah. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik surat Al-Baqarah ini adalah, jadi diantara adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Jadi kalau Al-Quran itu punya karakteristik yang berbeda, ada Makkiyah, ada Madaniyah.
Jadi kalau Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah itu fokusnya tauhid saja. Tapi kalau Al-Baqarah ini surat Madaniyah, turun setelah hijrah, yang artinya apa? Konteksnya lebih luas, kurang lebih begitu. Ada syariat, ada akhlak, ada ibadah, akidah juga tetap ada. Surat Al-Baqarah ini nama lainnya disebut juga sebagai Az-Zahrawain. Az-Zahrawain. Jadi surat Al-Baqarah ini disebut juga sebagai Az-Zahrawain, di mana Az-Zahrawain itu terkandung padanya itu surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Kita ingin memulai dengan mengenal bagaimana surat ini, apa istimewanya surat ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Istimewaan yang pertama adalah surat Al-Baqarah ini di antara surat yang kalau kita baca membuat setan itu terusir dari rumah kita. Nah, tapi bukan berarti apakah hanya surat Al-Baqarah saja, bukan. Semua surat demikian. Tapi surat Al-Baqarah itu memiliki kekhususan. Nah, termasuk mungkin kita sebelumnya pernah mendengar tentang keumuman hadis, jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Nah, maksudnya adalah apa? Hal utamanya adalah membaca surat Al-Baqarah. Jadi di antara bentuk kita tidak menjadikan rumah kita itu kuburan adalah ketika kita membaca surat Al-Baqarah padanya. Kemudian yang kedua, kita sama-sama pernah mendengar hadis ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tapi secara khusus ayat ini itu diperuntukkan untuk surat Al-Baqarah. Nah, jadi keistimewaan yang kedua surat Al-Baqarah, bahkan disebutkan dalam riwayat nanti surat Al-Baqarah yang sering kita baca kelak pada hari kiamat dia yang akan bersaksi. Dia kan bukan hanya bersaksi ya. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annaha ghamamatan. Surat Al-Baqarah yang kita baca itu nanti dikatakan karakteristiknya akan menjadi apa? Sesuatu yang menaungi, bisa berbentuk awan, bisa berbentuk apapun itu nanti itu. Nah, maka para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di rumah saja di sini misal menikmati, sebelum ada kipas, kemudian ada kipas, di rumah kita menikmati. Kira-kira kita kalau di rumah bangun rumah, milih yang apa itu namanya? Ini apa namanya atas ini ya? Bukan atap kan yang di atas ini, apa namanya? Plafon. Milih yang plafonnya pendek apa tinggi? Karena apa? Lebih nyaman, lebih dingin. Maka yang ingin saya sampaikan, kita harus lebih pingin nanti hari kiamat itu punya naungan yang luar biasa. Kita saja naik Agia, AC-nya Agia sama Innova enak mana? Enak Innova. Sama AC-nya Alphard enak mana? Pernah naik? Belum pernah ya, kira-kira kan regane beda, ini itu dulu enak. Ono rego nggawa rupa gitu nggih. Tapi memang gitu ya, ada harga, ada rupa. Kayaknya masing-masing kita ini mengeluarkan kalimat ini karena pernah mencari oleh barang murah, oleh kan gitu, nggak ada kayaknya, emang begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kenyamanan yang kita cari itu harus bisa dalam tahap mengantarkan kita untuk akhirat harus lebih nyaman. Nah, makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang surat Al-Baqarah itu punya keistimewaan nanti menentukan bagaimana kualitas naungan kita di akhirat. Maka saya teringat apa itu namanya? Ada yang pernah baca novel gitu, Ayat-ayat Cinta? Pernah gitu. Saya teringat. Saya dulu ingat waktu mau ke Mesir itu ditanya sama imigrasi. Mau ke Mesir karena apa? Karena ayat cinta atau karena apa? Oh enggak. Memang zaman saya berangkat ke Mesir itu kan tahun 2009 ya. Itu hype-nya ayat cinta.
Saya masih ingat satu cerita di situ tuh, kisahnya Fahri. Walaupun saya sampai di Mesir nyari Fahri itu mana nggak ketemu juga gitu. Nggak ketemu. Walaupun ceritanya saya sempat ketemu sama salah satu asatid yang seangkatan sama Habibur Rahman El Shirazi. Katanya si ini, tapi tak lihat kok nggak gini juga gitu, beda gitu. Tapi di situ ada yang menarik, ada satu apa tuh namanya kalimatnya Fahri yang menarik. Memang kan di Indonesia itu panas sekali, kalau musim panas itu 40 derajat. Ketika dia buka pintu itu terasa sekali hawa panasnya. Dan saya ketika buka pintu pas musim panas, iling aja cinta gitu kira-kira. Tapi yang saya ingat adalah kalimatnya Fahri ketika itu yang membuat dia semangat untuk datang talaki ke majelisnya Syekh siapa? Syekh Utsman ya. Wah, ingat sekali berarti betul-betul dibaca itu cintanya. Saya juga masih ingat. Itu dia bilang karena apa? Nanti akhirat itu berkali-kali lipat lebih panas. Maka yang ingin saya hadirkan dalam diri kita semua adalah ketika Rasulullah SAW sudah mensepil bahwa kalau kita mau dapatkan kualitas naungan yang baik di akhir itu adalah dengan surat Al-Baqarah. Nah, maka mari ketika kita sudah mau membahas surat Al-Baqarah ini, kita usahakan agar apa? Minimal rumah kita tidak menjadi kuburan dengan baca surat Al-Baqarah dan membaca surat Al-Baqarah agar nanti Al-Baqarah menjadi naungan di hari kiamat. Dan keistimewaan yang ketiga, nah ini mungkin jarang kita dengar ya. Keistimewaan yang ketiga adalah ta'zimus sahabati radhiyallahu anhum liqari'iha hiya wa Ali Imran. Jadi ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan kana rajul. Jadi para sahabat terdahulu itu idza qara al-Baqarah wa Ali Imran. Ketika ada di antara para sahabat yang membaca surat Al-Baqarah jaddafina yakni azum, itu kayak takjub. Kayak merasa keren gitu tuh. Jadi sahabat itu antusias, siapa ini gerangan? Nah, artinya begini ya, ingin saya tanamkan dalam diri kita semua. Ini aja ya, nggak usah seterusnya ya. Mulai dari kita hidup sampai hari ini. Ada orang baca Al-Baqarah, kita gimana? Biasa aja, ngantuk apa gimana? Gimana? Kok nggak ada jawabannya ini? Biasa aja kan gitu kan lebih ya. Itu kalau kita lihat, itu bedanya. Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Kita bayangkan ya, Rasul mengajarkan Quran para sahabat 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Diajarkan dengan segala keterbatasan. Diajarkan dengan tidak ada tempat yang nyaman sekalipun. Hari ini jenengan, kalau yang sudah umroh, semoga nanti kita semua berkesempatan untuk umroh. Hari ini kita kalau umroh ke Mekah, pas musim panas ya, terasa panas apa pembuatan? Sambatan apa pembuatan? Sambatan. Mulai teko Saudi kok tambah ireng, tambah macam-macam kan gitu kira-kira. Apalagi kalau kita lihat, nah yang kemarin pulang haji, padahal hanya 1 bulan, di sana pun gila, ya nih pulang itu sudah sakit-sakit begitu ya, udah batuk, udah ini semuanya. Yang ini saya sampaikan adalah para sahabat ketika itu diajari oleh Rasulullah di waktu yang relatif singkat. Gampangannya nopo? Imannya itu masih nyubi. Kita ini kan iman sejak lahir ya. Nggak ada di sini yang mu'alaf insya Allah ya. Nggak ada, insya Allah bapak, ibunya, kakek, buyut, sampai insya Allah muslim semua ya. Para sahabat itu nyubi. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bertemu Rasulullah hanya 4 tahun. Abu Hurairah. Maka ingin saya sampaikan, apa yang membuat kenapa pengajaran Quran oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat itu sangat efektif? Karena mereka betul-betul nek basa Jawane niku napa? Diangen-angen, dimaknani, diresapi. Nah, makanya di sini kita bisa lihat para sahabat itu ketika Al-Qur'an dibaca, ada yang baca Al-Baqarah itu merasa takjub. Kenapa takjub di antaranya? Karena dia, kalau kita kembali kepada hadis yang kedua, oh berarti ada sahabat-sahabat yang betul-betul apa? Ngah sekali dengan nanti Al-Quran ini akan menjadi apa? Al-Baqarah akan menolong dia pada hari kiamat, dan Al-Baqarah ini akan menaungi dia pada hari
kiamat. Karena kadang sifat manusia itu kan gini ya, sikap kita terhadap ini. Kita dapat input yang sama, tapi reaksinya yang berbeda. Makanya ada PSDM, ada pembinaan. Apa tujuannya kira-kira? Ada PSDM, ada pembinaan, kan gitu ya. Apa merasa gitu oleh yayasan? Dianu terus dikontrol terus tiap bulan, tiap ini, tiap itu. Menunjukkan apa? Karena ingin disamakan suhunya. Nah, maka begitu juga para sahabat yang takjub ini merasa heran. Ada ya sahabat-sahabat yang dapat dawuh sekali saja, dapat arahan sekali saja, langsung gercep. Atau kalau bahasa Qur'annya, bahasa Arabnya adalah suratul istijabah, fast respon. Nah, ini diantara keistimewaan dari surat Al-Baqarah. Nah, kemudian dalam pembahasan Quran itu nanti ada yang namanya maqasid. Itu adalah apa? Tujuan umum. Walaupun ini sifatnya ijtihadiyah. Jadi tujuan umum dari surat Al-Baqarah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ingin di dalam surat ini memperhatikan tentang sisi akidah. Makanya nanti dalam kajian surat Al-Baqarah ini kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya menyebutkan tentang orang-orang musyrik, bagaimana tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana nanti di surat Al-Baqarah ini nanti kita akan dapati tentang masalah syariat, ada talak, ada adab, ada akhlak, ada nikah, begitu. Ada jihad, kita akan nanti. Tapi kapan kita sampai di ayat itu? Kalau sudah waktunya, karena ini baru apa? Baru mulai aja belum malah ini ya. Ini baru mukadimah, gitu. Nanti ada hutang, yang ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Termasuk juga di Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang klasifikasi jenis manusia. Ada model-model orang Yahudi. Makanya Al-Baqarah itu dinamakan Al-Baqarah kalau kita lihat karena diantaranya adalah Allah ingin menjelaskan. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalau kita begini, kalau kita mau tahu karakter orang, diantaranya adalah lihatlah bagaimana caranya merespon. Nah itu. Kalau kita mau tahu karakter orang, lihatlah dari bagaimana caranya merespon. Dan kasus Al-Baqarah ini adalah test case dari Allah kepada orang-orang Yahudi. Dikasih A, A-nya yang apa nih? A besar, A kecil, A plus, A minus. Nah, ini begitu tuh. Nah, baik. Kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ini Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim ini? Banyak artinya. Ada yang mengatakan Alif Lam Mim adalah Allahu A'lam, gitu. Jadi singkatan. Allahu A'lam disingkat jadi Alif Lam Mim. Ada lagi yang mengatakan Alif Lam Mim adalah Allahu A'lamu bimuradihi. Nah, tapi hal yang pokok Alif Lam Mim adalah apa? La yu'rafu ma'na, tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya, tapi bisa diketahui hikmahnya. Itu bedanya. Tidak diketahui maknanya, tapi bisa diketahui hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Kalau kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala membuka dengan Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim ini dengan yang semisalnya ada nun, ada apa lagi? Kaf, ha, ya, ain, shad, ada qaf, ada Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, ada apa lagi? To, sin, mim. Nah, ini toha. Ini namanya huruf muqatta'ah. Nah, dalam kajian para ulama tafsir, huruf yang semacam ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Artinya apa? Huruf yang disusun secara tidak beraturan dan polanya tidak diketahui. Jadi nggak ada polanya. Kenapa Alif Lam Mim? Kenapa ini nggak ada polanya? Makanya ini menjadi penting kalau nanti ada yang mengatakan, maknanya artinya begini, itu tidak tepat. Karena para ulama mengatakan Alif Lam Mim itu tidak diketahui maknanya, tapi bisa kita ketahui hikmahnya. Nah, para ulama mengklasifikasikan hal yang demikian ini dengan namanya huruf muqatta'ah.
Yaitu huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang disusun yang kita tidak tahu apa unsur ketersusunannya, tapi itu ada di dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim? Jadi itu merupakan bentuk i'jazul Quran. Bentuk kemukjizatan Al-Quran. Nah, mukjizat itu apa mukjizat? Ini biar kita tidak salah paham mukjizat. Sesuatu yang istimewa gitu. Jadi bukan. I'jaz itu bukan itu. Itu efeknya baru. Jadi yang namanya i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran artinya adalah apa? Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Artinya itu begitu. Maka ketika sesuatu itu dianggap sebagai mukjizat, maka ini melemahkan yang lain karena nggak bisa bikin semacam ini. Dan i'jaz dalam Al-Quran itu ada dua. Kemukjizatan dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang namanya i'jaz lafzi, kemudian ada i'jaz ilmi. Ada i'jaz kemukjizatan Quran itu secara lafadznya, kemudian secara ilmiahnya. Nah, alif lam mim ini adalah kemukjizatan secara lafadz. Kan kira-kira simple ya. Alif lam mim qaf. Tapi kalau misal bikin jim kan nggak enak ya. Jim aneh. Lam kan nggak enak juga. Wow kan nggak enak juga. Misal misal kita buat dua huruf. Misal apa? Coba silakan karang yang kira-kira enak didengar. Dan yang harus kita garis bawahi begini ya. Huruf muqatta'ah ini nun, qaf, ini nyaman kita dengar bukan hanya karena sering kita dengar Ustaz, bukan. Ya karena memang nggak tahu, pokoknya pas. Coba silakan kita bikin dua misal contoh apa? Laron jadinya nggak enak gitu ya. Apalagi misal contoh alif lam jim nggak enak, alif lam nun nggak enak, alif lam wow juga enggak. Jadi alif lam mim ini walaupun pendek maknanya, kenapa dia jadi mukjizatan Al-Quran? Karena apa? Ini tuh dari sekian ribu ayat Al-Quran, sekian juta huruf Al-Quran, bikin yang semacam ini aja susah. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu begini. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Dan yang harus kita ketahui karakteristik mukjizat itu, pernah enggak di antara kita yang bertanya, kenapa mukjizatnya Rasul dalam tanda kutip Quran? Kok enggak keren kayak Nabi Musa itu misal contoh, kan keren. Jadi ini belah laut itu kan mantap gitu. Jadi mukjizat itu di antara karakteristiknya adalah apa? Menyesuaikan dengan apa yang berkembang di zaman itu. Arab itu kaum yang dikenal dengan apa? Fasohah, kefasihan bahasa, dan itu yang dibanggakan. Bahkan sampai hari ini orang Arab itu, terutama orang Arab yang ini, kalau dia dengar syair itu bisa Allah 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 gitu, kayak merasa merasa terpuaskan begitu. Maka orang Arab itu ketika itu adalah orang yang orang yang memiliki bahasa yang sangat baik. Bahkan ada seorang yang namanya Al-Mughirah Ibnul Walid, itu ahli sastra, bahkan dikatakan dia menguasai sastranya manusia dan jin. Ketika Al-Quran ini datang, suruh bikin nggak bisa. Makanya ada ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu di suratim mim mithlih wada'u syuhada'akum min in kuntum shadiqin. Jadi alif lam mim ini saja yang datang itu tidak bisa dibikin oleh orang-orang Arab ketika itu. Artinya apa? Kalau orang betul-betul beriman dari alif lam mim saja sudah cukup untuk tunduk kepada Allah. Makanya di sini yang ingin kita pahami bersama, alif lam mim maka maknanya adalah Allahu a'lamu bi muradi, Allah yang lebih tahu maknanya. Tapi hikmahnya adalah apa? Hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim, Allah yang pertama ingin menyebutkan kemukjizatan Al-Qur'an.
Dan yang sampai hari ini tidak ada satupun yang mampu untuk berbuat yang membuat semisalnya, apalagi kesemuanya. Kemudian hikmah yang lain adalah apa? Hikmah yang lain ternyata apa? Kalau kita lihat orang-orang Arab ketika itu yang mensifati ketika datangnya alif lam, ada dua golongan. Ada yang golongan iman saja seperti Abu Bakar Siddiq, ada golongan yang menunggu masuk akal dulu. Ada yang menunggu masuk logikanya dulu. Dan yang menunggu masuk logikanya dulu, misal contoh hari ini kalau kita lihat ya. Ada enggak hari ini non muslim yang bergelar profesor doktor? Banyak enggak orang non muslim yang pintar? Lebih banyak mana yang pintar muslim atau non muslim? Secara duit, secara ekonomi, secara apapun itu. Kalau kita tanya juga, sekolah top di Indonesia ini 10 sekolah terbaik, baik swasta atau negeri. Rata-rata non muslim atau muslim? Non muslim. Tapi yang menjadi pertanyaan aneh. Mereka punya kecerdasan, mereka punya kesemuanya, tapi nggak mampu memahami, itu musibah. Makanya hikmahnya adalah apa? Kadang kita tuh tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya, tidak perlu yang mengawang-awang. Apalagi kita sebagai seorang yang beriman, punya pimpinan, punya ini, punya atasan, punya orang yang kita husnudzon dia baik. Nah makanya gini ya, kalau kita lihat begini, apa di antara yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu langsung iman kepada Rasulullah? Bukan karena akal, bukan karena ini. Husnudzon ini orang yang baik. Maka di antaranya adalah, ini bisa kita tanamkan. Kalau kita sudah husnudzon sama orang ini baik, kita nggak perlu tanya macam-macam. Apalagi kita sudah kenal lama. Abu Bakar itu tahu Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah macam-macam seumur hidupnya. Bahkan Rasulullah itu pernah dipercaya mendapat gelar sebagai Al-Amin. Nggak mungkin orang yang sudah divalidasi oleh orang-orang ini begitu. Nah, maka yang ingin saya sampaikan di sini terkait alif lam mim ini adalah perlu kiranya apa? Kita menjadi orang yang apa? Yang ringan untuk mempercayai sesuatu ketika kita sudah yakin yang menyampaikan itu adalah orang yang baik. Dan bahkan kenapa akhirnya dalam sirah itu muncul yang namanya Walid ibnul Mughirah. Walid ibnul Mughirah itu adalah gambaran orang yang brilian. Orang yang berliang, sangat cemerlang. Tapi ketika kecemerlangannya itu tidak melahirkan yang namanya perilaku, gak logis. Harusnya kan orang pinter itu harusnya begini. Saya ingin tanya sama kita semuanya. Biasanya orang yang susah dibilangin orang yang pinter atau orang yang pas-pasan? Orang yang pinter. Kadang orang pinter itu ngeyel lagi. Harusnya gak begitu. Harusnya gak begitu. Karena orang yang pintar itu harusnya punya kesadaran bahwasanya apa? Loh, karena saya pintar, saya ngerti, ya udah tak ikuti aja, toh nggak buruk kok, kan gitu. Apa yang bikin orang pintar itu ngeyel? Ego, itu satu-satunya alasan. Orang pintar itu ngeyel ego. Karena saya lebih pintar, masa saya ngikuti itu? Pasti logika saya. Tidak semuanya harus dihitung dengan logika. Nggak semuanya dihitung harus dengan menangan. Dan kadang orang pintar yang ngeyel itu nggak sadar diri gitu loh. Padahal ya nggak masanya. Maka kenapa muncul Walid ibnul Mughirah? Kita bayangkan Walid ibnul Mughirah itu, dan kita bandingkan dua sikap ya. Ada namanya Walid ibnul Mughirah, ada namanya Bilal bin Rabah. Walid ibnul Mughirah itu adalah tipikal orang yang terdidik dengan sangat baik banget. Bahkan dia katakan ilmu bangsa jin saya tahu. Atau mungkin kalau orang itu saya sudah belajar dalam negeri, luar negeri, apalagi luar kota, dalam kota, luar SLB sekali pernah juga misal saya kayak gini ya. Kadang kita lihat orang itu semakin banyak pengalamannya semakin menjadi-jadi kan gitu kan. Padahal nggak untuk begitu. Bahkan disebut semuanya. Saya ini pernah ke sana ke sini padahal bukan itu yang mau kita tanya. Tapi bisa kita bayangkan Walid ibnul Mughirah ditugasi oleh orang kafir Quraisy, teko nanggone Rasulullah, datang kepada Rasulullah, nguping dengan sangat baik. Wis dikuping niki. Habis itu laporan. Bahkan dia komentarnya apa?
Wa innahu latolawah, wa innahu latolawah. Saya udah dengar. Saya menguasai syair jin dan manusia. Indah banget, menarik banget. Tapi nggak iman lah itu. Bilal bin Rabah yang tidak pernah mendapatkan pendidikan yang normal. Tapi apa? Mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dua, ada bedanya yang ada ilmu, ada basirah. Ilmu itu sifatnya sini aja. Tapi basirah itu adalah ketika kita punya kemampuan untuk ngilmuni yang kita ketahui. Makanya kadang kita pernah lihat kan, orang pendidikannya SD saja, orang pendidikannya SMP saja, tapi kok bijak sekali, bisa menemukan hal yang detail, mengerti hal yang bahkan kadang hal itu yang tidak disadari oleh orang-orang ilmunya sangat tinggi. Nah maka dari alif lam mim ini hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika seseorang itu hatinya baik, hatinya bersih, pribadinya soleh, dia akan bisa menerima sesuatu yang baik disampaikan tanpa alasan yang bejibun. Bahkan terkadang orang itu ketika menuntut banyak argumen itu orang sombong. Karena hakikatnya yang sedang dia puaskan bukan hatinya, dia sedang berbicara dengan logika yang belum puas. Bahkan kalau kita lihat lagi, iblis itu tahu Allah atau tidak? Tahu. Iblis itu jauh lebih pintar daripada Adam ketika itu. Jenengan kalau lihat kan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Adam itu ketika diajari baru hal sepele. Sedangkan iblis itu punya pengetahuan tingkat tinggi tentang Allah. Di mana kita bisa tahu bahwa iblis itu intelek banget? Kita bisa tahu apa? Dia tahu, ya Allah, oke, saya nggak apa-apa diusir dari surga, tapi jangan matikan saya dulu. Ya kan orang ngerti gitu loh. Orang ngerti. Kalau misal orang kasus hukum, misal contoh, kemarin itu ini sedikit cerita, di Trenggalek itu sempat ada anggota DPR yang meleng. Dan dia tahu saya mau di PAW, mau diganti antar waktu. Dia tahu, saya kalau diganti sekarang duitnya gak mudun nih. Oh, pokoknya tak ruwet-ruwet gimana biar caranya uang dewan itu turun sampai akhir periode. Ini kan orang pintar ini. Iblis itu pintar dia, makanya tahu, ya Allah, oke, saya diusir dari surga, tapi kasih saya izin doang. Izinkan saya untuk bisa mampu menggoda anak Adam. Izinkan saya untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Nah, itu iblis begitu. Tapi kita lihat bagaimana ternyata ilmunya banyak, ininya semua karena nggak punya hati yang baik. Saya nggak tahu ya kalau iblis itu punya hati atau enggak ya. Atau nggak punya ini yang baik, maka kita adalah begitu. Maka dari Al-Baqarah hikmahnya adalah ketika kita memiliki hati yang baik, disampaikan oleh orang yang baik dengan alasan yang seadanya aja, itu sudah cukup untuk diri kita. Dan dari alif lam mim ini aja, orang kafir itu sudah tidak mampu untuk mendatangkan yang namanya Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di ayat lain, kan Al-Quran sudah, makanya ada judulnya itu begini, Al-Quran yatahadda, Al-Quran itu menantang. Ayo bikin mukjizat kalau bisa. Nah, ini kita lihat gambaran karakter orang kafir. Di ayat yang lain, kan tadi ayatnya begitu. Kalau bisa udah jin dan manusia silahkan kong kali kong, silahkan koalisi untuk bikin Al-Quran, nggak bisa. Bahkan di ayat lain saking bengalnya karakternya, kul in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas samaa'i wa adzabin alim. Di ayat yang lain orang kafir itu mengatakan, wis talah nek Quran iki bener, coba hujani kami dari langit berupa batu, berupa azab. Gitu loh kalau karakternya tidak baik. Jadi alif lam mim maknanya adalah demikian. Kemudian zalikal kitabula raiba fi. Zalika artinya apa? Zalika itu apa artinya? Zalika gitu ya. Zalika artinya itu artinya zalika. Tapi yang ingin saya garis bawahi, zalikal kitab. Kalau di terjemahan apa artinya? Di terjemahan kitabnya apa? Kalau secara bahasa Arabnya kitab itu, tapi kalau diterjemah artinya kitab ini. Ya, begitu ya. Kenapa menggunakan zalikal kitab? Kenapa kok menggunakan zalika? Padahal ini. Jadi kalau kita lihat adalah kan ayat yang tadi kita baca, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratim min mithli. Jadi ketika Allah mengatakan, kalau kamu ragu sama alif lam mim ini, Allah ingin mengatakan sama orang-orang kafir ketika itu, kalau kalian ragu sama alif lam mim ini, sedangkan kalian nggak bisa bikin sekedar alif lam mim, dzalikal kitab, artinya apa? Kata dzalikal kitab itu ingin menunjukkan agungnya Al-Quran. Alif lam mim aja nggak bisa, makanya dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab yang agung itu nggak bisa kalian ragukan. Jadi penggunaan bahasa dzalika itu menunjukkan sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa. Jadi kitab itu kira-kira nggak bisa kalian ragukan. Perkara alif lam mim aja, bikin alif lam mimnya sih nggak bisa. Makanya Allah menegaskan dzalikal kitab. Itu bahasa Al-Quran untuk menunjukkan agungnya Quran ini yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kira-kira begini, apa itu namanya? Nggak usah pakai dzalika, alif lam mim saja kan sudah cukup ya kalau orang mau sadar diri. Oh iya, bikin alif lam mim saya nggak bisa. Ya tak imani kan begini begitu ya. Tapi kenapa oleh Al-Quran ditambahi la raiba fi, tidak ada keraguan? Ini penegasan. Arti kan kalau ada ungkapan begini ya, al-labibu yafham bil isyarah. Orang cerdas itu mudah dengan isyarat. Nah terutama kita yang ada di lembaga, di organisasi, mari kita budayakan budaya apa? Budaya otomatis. Budaya yang baik itu adalah ketika apa? Cukup dengan omongan. Karena itu apa? Menunjukkan bagaimana kita orang-orang yang cerdas, orang yang terhormat. Nah maka orang-orang kafir ketika itu alif lam mim nggak cukup membuat mereka sadar untuk iman. Makanya dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab itu tuh tidak ada keraguan di dalamnya. Bahasa ini itu bahasa penegasan. Nggak ada keraguan apapun di dalamnya. Kenapa lantas kalian ingkar? Maka satu-satunya alasan orang yang ingkar kepada Al-Quran bukan karena dia tidak tahu, bukan, tapi karena apa? Karena sombong dan karena tidak mau tahu. Maka dzalikal kitabul la raiba fi ini berlaku juga untuk kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memulai interaksi kita kepada Al-Quran itu dengan apa? Dimulai dari pikiran, kesadaran, tidak ada keraguan di sini. Konsekuensinya apa? Kalau tidak ada keraguan, berarti ikuti ya, kan gitu. Konsekuensinya ikuti. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya, Al-Quran itu memang disusun untuk bagaimana kita mentadaburinya dengan pengetahuan, bukan hanya sekedar baca. Makanya kalau kita paham makna dzalikal kitabul la raiba fi, seolah-olah Allah ingin mempersiapkan mindset kita dulu. Mindset kita disiapkan bahwa nggak ada keraguan di sini. Nanti ini masuk di ayat yang ketiga. Nggak ada keraguan. Kan kita apapun, misal contoh, kita baru beli mesin cuci otomatis. Baru pakai, kita gimana biasanya? Ragu-ragu dulu kan? Setelah kita yakin, tahu caranya, baru kita enak gitu. Misal bapak-bapak, misal contoh, nanti misal ada yang dapat hadiah, apa ya misal contoh, dapat hadiah ini apa, Agia gitu misal. Oh ya udah langsung dipakai kan gitu. Tapi hadiahnya nanti BYD. Wah ini mobil anyar, listrik kan. Tanya dulu gimana caranya kan gitu kan. Biasanya pertama-pertama itu kan apa? Masih nutul-nutul rin kan gitu kan. Oh ini mana nanti keliru, maju mundur ini. Setelah terbiasa baru gini. Jadi cara otak kita bekerja itu begitu. Dimulai dengan pengetahuan yang cukup, baru kita akan otomatis begitu. Terkait apapun itu. Nah begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dimulai dari kita confirm sama diri kita sendiri. La raiba fi. Gak ada ragu. Karena begini ya, pengetahuan itu berimplikasi tentang bagaimana cara kita nanti melakukannya. Makanya ada kaidah itu begini, kullama sahhat tasawwuruhu sahhat harakatuhu. Orang itu kalau betul pola pandangnya akan betul langkahnya. Makanya kenapa ada brainstorming, kenapa ada penyamaan persepsi, kenapa ada penyamaan visi misi, biar nanti nggak salah gitu. Nanti kalau nggak ada penyamaan visi misi, nanti saling berkelindan, saling tumpang tindih. Nah maka di ayat yang kedua ini Allah ingin mengatakan kepada orang-orang kafir gak ada keraguan, tapi surat
Al-Baqarah ini, nah Allah lebih tepatnya itu ingin mengatakan kepada kita orang-orang yang beriman, la raiba fi. Fahami dengan baik bagaimana tutorial membaca Al-Quran, bagaimana tutorial menyikapi Al-Quran. Yaitu tutorialnya adalah apa? Kita hilangkan keraguan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Kita misal apa itu namanya mau makan sesuatu. Misal contoh ada makan sesuatu, pasti kita perhatikan dulu basi atau enggak, kan begitu. Kita ke Indomaret beli apapun itu, lihat kalau expirednya mau habis kita makan enggak? Enggak. Kita nyari expirednya yang lama. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, zalika kitab hudan lil muttaqin. Huda. Nah, artinya petunjuk. Artinya Quran itu punya fungsi sebagai petunjuk. Makanya kenapa di Al-Fatihah itu apa? Ihdina. Bukan apa? Arina. Bukan perlihatkan kami, tapi tunjuki kami. Karena betapa banyak mata yang melihat tapi mengabaikan apa yang dia. Contoh misal, mungkin kita perlaku ya. Jalan raya, ngerti lampu abang gitu. Terus terabas saya contoh gitu. Misal, contoh gitu. Kalau nggak gitu kita tahu misal, apa itu namanya? Ya ini sebenarnya nggak baik, tapi ya udahlah, lewati aja gitu. Makanya ketika hudan petunjuk, Allah ingin menyadari kita fungsi Quran itu untuk diambil petunjuknya. Fungsi Quran itu untuk menjadi petunjuk. Dan itulah yang betul-betul difahami oleh para sahabat. Yang namanya menjadi petunjuk itu artinya apa? Pengetahuan. Petunjuk itu artinya begini. Apa yang kita dengar, apa yang kita serap menjadi apa? Perbuatan, punya dampak, merubah. Bukan hanya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, begitu. Jadi fungsi hudan itu adalah menjadi benar-benar petunjuk. Nah, makanya di surat, kenapa di apa itu namanya? Di Al-Fatihah tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena seseorang itu kapan dia mulai melenceng? Ketika apa? Kefahamannya tentang hidayah itu kurang, maka disitulah nanti dia akan melenceng. Kapan kita membaca Al-Quran itu? Makanya kenapa ada ayat Allahumma la taj'alna minal ladzina yaqra'una hurufahu wa yata'adda hududah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang membaca ayatnya dan melampaui batas-batasnya. Kapan kita melampaui batas-batasnya? Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu hanya qiraatan, hanya baca, bukan interaksinya untuk apa? Ihtada atau istahda, meminta hidayah. La raiba fi hudan, maka sifatnya ini adalah petunjuk. Nah, akan berfungsi bagi siapa Al-Quran itu sebagai petunjuk? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi saya ingin membahasakan apa? Bagi orang-orang yang serius memperhatikan pentingnya ketakwaan. Bagi orang-orang yang peka pentingnya menjaga ketakwaan. Maka kalau kita lihat hari ini ada atau enggak orang Islam yang riba? Ada atau enggak? Pelaku riba. Padahal dia tahu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Apa yang membuat dia melanggar itu? Karena dia enggak peduli sama ketakwaannya. Dia enggak mementingkan takwa itu harus dijaga. Dia enggak mementingkan takwa itu harus dirawat. Dan kalau kita bicara takwa, itu ada beberapa dimensi. Misal yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan takwa itu ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah takwa itu adalah apa? Al-imanu bitanzil. Dimulai dengan iman pada apa yang diturunkan. Artinya apa? Iman daripada Al-Quran, iman pada As-Sunnah. Dimulai dari dimensi itu. Al-imanu bitanzil. Wal khaufu minal jalil. Dimensi yang kedua dari takwa itu adalah apa? Setelah iman, muncul rasa takut. Kita itu kalau nggak takut, misal contoh, saya tanya, kenapa kita takut misal, ini akan hadir semua ya. Kenapa takut nggak hadir?
Ada nggak yang saya nggak hadir aja, kan takut dipotong kurang lebih kan gitu kan, takut dipotong bulanannya, takut dipotong itunya. Dan itu hal yang boleh, kita punya rasa takut itu boleh, bukan nggak boleh. Dan hari ini kalau kita lihat orang itu yang meninggalkan sholat, nggak pakai hijab, pasti khaufnya kurang. Nggak takut dia sama azab, nggak takut dia sama siksaan Allah. Dan kalau kita bicara takut ya, sekarang begini, Umar di sini ada nggak di antara kita yang ditakuti setan? Nggak ada, kita ini malah jadi sasaran buat setan gitu ya, digolei ya dari semua jalan gitu tuh. Ada nggak di antara kita yang dijamin surga? Nggak ada. Saya ingin menggambarkan bagaimana takut itu betul-betul adil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang dijamin surga. Tapi beliau punya dua ketakutan dan kita perlu iri. Ketakutan yang pertama adalah dia itu pernah takut ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sekretarisnya Rasulullah. Rasulullah menyebutkan, ya Hudzaifah ibnul Yaman ya, sekretarisnya Rasulullah itu ya. Rasulullah pernah menyebutkan tentang nama-nama orang munafik. Itu Umar itu tanya, saya ada nggak di dalam daftar orang munafik? Padahal siapa yang nggak tahu Umar? Umar itu kan dia lewat sebelah kanan, setan milih jalur kiri. Dia lewat atas, setan lewat jalur bawah. Kalau Umar muteri semuanya, setan bingung gitu. Oh, jalan mana saya ini? Soalnya ketemu Umar semuanya gitu kira-kira. Orang yang sebaik Umar itu aja punya rasa ketakutan yang sedemikian itu. Termasuk juga Umar itu pernah pas punya khawatir, besok-besok kira-kira kaki saya ini di neraka atau di surga ya, salah satunya begitu. Dan rasa ketakutan itu bukan hadiah. Rasa takut itu bisa kita munculkan. Bagaimana caranya? Caranya dengan sering memuhasabahi diri. Dan rasa takut itu harus dirawat. Rasa takut itu harus dirawat. Makanya kita sebagai orang yang beriman itu punya dua, dikatakan oleh para ulama akidah itu kenapa? Kita punya dua sayap yang namanya al-khaufu war-roja. Rasa takut dan rasa harap. Dan semua itu harus dirawat. Nggak boleh orang kita kepedean, nggak boleh. Gitu. Kalau kita kepedean nanti apa? Akan menggampangkan banyak. Innallaha tawwabur rahim kok gitu. Innallaha ghafurur rahim. Orang yang kayak begitu tapi pasti khawatir nanti. Ya apa tak zalimi, tanggoku tak zalimi. Iki begitu tetap. Nah, itu dimensi yang kedua berupa ketakwaan al-khaufu minal jadi ini menjadi penting. Yang kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah waridho bil qalil. Ada rasa nerima dengan keputusan Allah, yaitu qanaah. Jadi yang namanya takwa itu dimensinya adalah menerima segala keputusan Allah, yaitu qanaah. Dan para asatidzah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberian paling besar itu berupa apa kira-kira? Pemberian paling besar dari Allah itu berupa apa kira-kira? Apa? Ini setelah iman. Setelah iman dan Islam apa kira-kira? Qanaah. Yang bikin kita itu ngeluh, qanaahnya kurang. Loh, Rasulullah itu hidupnya, mohon maaf ya, kita ini hidupnya berkali-kali lipat lebih baik dari Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, ibu-ibu yang di rumah ada stok apa aja? Apa? Di kulkasnya ada isinya atau kosong? Nggak mungkin kosong ya, nggak mungkin kosong. Terus pertanyaannya, apa? Tasnya ada berapa? Brosnya ada berapa? Gitu. Jilbabnya ada berapa? Oh, jangan ditanya Ustaz. Wajib. Malah kalau misal ibu-ibu itu jilbabnya dikit itu dipertanyakan sisi kewanitaannya. Kok iso jilbabnya titik gitu misal contoh. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu gak ada apa-apa di rumahnya. Beras ya gak ono gitu kira-kira. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga hidup seadanya. Makanya dikatakan dalam hadis itu, riwayatnya begini, tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih luas daripada qanaah. Jadi qanaah itu pemberian yang paling luas. Makanya kalau kita udah teruji di awal, aku iman, oke, beres, centang. Terus yang kedua,
Khauf, saya sudah takut, udah nggak takut apapun itu. Tapi pas tiba-tiba, waduh ini penggawaian kok angel, ya takut lagi sama itu. Makanya termasuk begini ya, di antara ngetes yang namanya qanaah itu berkaitan dengan tawakal. Misal contoh begini, misal apa yang bikin kita tenang? Karena apa? Ya bulan depan gajian ya gitu kira-kira. Di antara kan begitu. Ya iya atau tidak? Para ulama mengatakan demikian. Kalau kita tawakalnya sama gaji, berarti tawakal kita belum betul-betul baik. Ya memang susah ya, memang susah. Saya juga susah juga gitu. Tapi contohnya itu ada Rasulullah dan para sahabat. Makanya sampai ulama terdahulu sampai bilang gini, aku nggak pernah sedikit pun bingung sama rezeki, aku bingung sama amal. Kita bingung nggak sama amal kita? Gitu. Enggak, saya ini menyampaikan kenapa kok kita itu diminta meniru. Makanya ada ungkapan begini, manistanna falyastanna bimang qadmat. Kalau kita mau ambil contoh dari yang sudah meninggal. Fa innal hayy la ta'man. Kalau yang masih hidup itu pasti ada aja fitnahnya. Seorang kalau masih hidup, sesoleh-solehnya dia, seapa-apapun dia, pasti masih ada aja pergolakannya. Gitu dulu. Bahkan yang ini lebih ngeri lagi ya. Ada ulama itu sampai bilang begini. Kita pertanyaannya, misal nanti dapat info dari yayasan, insya Allah mulai bulan depan gajinya naik 500.000. Ini padahal yang ngomong saya udah bilang amin loh ini ya. Yang ngomong saya ini. Padahal apanya itu udah bilang amin. Apalagi yang ngomong sejanuar. Itu tuh. Saya ingin menggambarkan ulama dulu itu ada demikian. Ada ulama yang apa? Ketika ada yang sifatnya kabar gembira, dia bilang apa? Dakhalat alayya dunya litifsida akhirati. Ketika ada barang dunia yang masuk ke dia, dia mengatakan apa? Wah, iki nggarakno aku lalai nanti. Itu loh. Saya ingin menggambarkan bagaimana kualitasnya para ulama dan ketika menyampaikan ungkapan ini minimal menanamkan di dalam diri kita untuk mengupayakan dan nggak salah ya. Ketika kita tawakal sama gaji nggak salah, boleh saja. Cuman yang namanya melatih diri ya semacam itu. Misal contoh sudah punya gaji yang cukup, masa panggah ke situ? Ayo kita pindah kelas, naik kelas. Udah tawakal saya nggak ke itu lagi karena gaji sudah tawakalnya ke yang lain. Nah, maka qanaah itu merupakan bentuk ujian. Kemudian yang terakhir, aspek yang keempat dari takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Kesadaran untuk mempersiapkan menghadapi hari kematian. Kesadaran untuk mempersiapkan hari kematian. Nah, maka sampai di sini para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin, artinya Quran itu bisa menjadi hidayah bagi orang yang memiliki 4 kualifikasi ini. Dia iman sudah. Kebanyakan orang di tahap mana? Iman. Kebanyakan orang itu di tahap iman saja. Yang kedua masih PR. Khauf, takut. Tapi takutnya kadang apa? Masih ya kualitasnya macam-macam. Ada yang 20%, 30%, 40%. Khaufnya sudah baik. Maka apa yang terakhir? Yang ketiga, qanaahnya kurang, tawakalnya kurang. Kemudian yang sudah baik semuanya. Istidadul yaumir rahil itu apa? Menjadikan kita orang yang sibuk dengan apa? Kan kita hidup ini sementara. Harus kita persiapkan banyak hal. Kadang makanya begini, kalau kita sudah baik, Ustaz, imannya sudah baik. Habis itu yang kedua, takutnya sudah baik. Kita nggak melakukan kemungkaran. Dan yang ketiga, qanaahnya sudah baik. Ya udah, kena musibah ya diterima, kena ini ya diterima. Tapi habis itu ibadahnya sunnahnya jarang. Berarti yang problemnya yang keempat, isti'dad liyaumir rahil. Pertanyaannya susah atau enggak keempat aspek ini? Ada pertanyaan enggak? Ustaz kok angel banget sih Ustaz mau ke surga gini. Karena kita itu dipersiapkan oleh Allah. Dan pertanyaannya begini, sekarang saya tanya. Kita suka enggak orang itu kalau punya 4 kualifikasi ini, kalau dia tetangga, dia akan menjadi tetangga yang sangat menyenangkan. Kalau dia seorang suami akan menjadi suami yang sangat menyenangkan. Kalau dia seorang istri menjadi istri yang sangat menyenangkan. Kalau dia seorang anak akan menjadi anak yang sangat menyenangkan. Kalau dia orang tua akan menjadi orang tua yang sangat menyenangkan. Maka arahnya adalah apa? Islam itu menginginkan kita mengupayakan diri kita menjadi orang yang terbaik.
Dan kita tidak dituntut untuk paripurna ke semuanya. Yang dituntut adalah apa? Berusahalah untuk memenuhi semua poin-poin tersebut. Kan menjadi aneh ya. Makanya saya tuh kadang suka aneh. Orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Umur misal 50. 50 itu pencapaiannya bagus banget. Mobilnya sudah Innova Zenix. Motornya apa? Motornya X-Max ya, enggak terima N-Max, X-Max gitu loh. Sudah punya jam Rolex. Habis itu sudah bisa tamasyannya ke apa? Mekah, Madinah dan Eropa. Kalau kita kan paling masih pacet, terawas gitu. Tapi kadang orang yang sudah demikian itu kok masih angel, masih PR. Lihat temannya rezekinya lebih banyak, wah iri. Lihat habis itu masih ibadahnya masih biasa-biasa saja, itu aneh. Padahal yang diminta Islam itu kan begini. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil sudah Zenith, motor sudah X-Max, jam tangan sudah Rolex. Kok kalah ibadahnya sama yang motornya masih Vario gitu. Gimana jawabnya? Itu nanti gimana jawabnya? Yang punya rezeki banyak gimana jawabnya? Makanya kita itu begini, boleh minta harta banyak tapi kita harus sadar. Makanya kan begini ya, yang paling banyak hisapnya orang yang paling banyak hartanya. Karena begitu tadi ditanyanya oleh Allah kurang lebih begitu. Bahkan kan ada kisah siapa itu namanya Sa'labah ya, yang kita sama-sama tahu ya, orang kena fitnah kan begitu. Kita makin banyak harta, bahkan mungkin ya, ada kadang itu rumongso sama dirinya sendiri kok. Saat dulu gaji saya di Permata masih kurang dari 1 juta, sergepen aku ya, sembarang berangkat, gak peduli siang malam mau berangkat. Tapi kok sekarang ketika gaji sudah 2-3 juta, 4 juta kok berangkat, misal upah kok gak sesemangat dulu ya. Misal ngaji kok gak, itu perlu kita tanya gitu sama diri kita. Kan nanti ditanyanya gitu. Dulu loh kamu gajimu belum banyak, semangat, kenapa gajinya udah banyak? Apa mau dikurangi? Kan gak mau juga kita kan gitu. Gak mau dikurangi gitu tuh. Makanya 4 aspek ini itu bukan paripurna, tapi 4 aspek ini adalah apa? Semampu kita. Makanya ada ayatnya apa? Fattaqullaha mas. Jadi Allah itu udah enak sekali sama kita. Ingat ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Enak sekali sebenarnya Allah sama kita itu. Kita nggak dituntut yang muluk-muluk. Kita dituntut hanya untuk berusaha yang kita bisa maksimalkan. Nah, maka sampai ayat yang kedua ini, hudan. Jadi fungsi Quran sebagai petunjuk ini itu hanya akan bisa ditangkap bagi orang-orang yang memiliki kesadaran ketakwaan di dalam dirinya. Maka dari ayat yang kedua ini mari kita jadikan evaluasi 4 poin ini. Kita cek diri kita sendiri. Kita nggak perlu dicek orang lain. Gitu. Kita nggak perlu dicek orang lain, kita hanya perlu mengecek diri kita sendiri tentang kualitas 4 aspek ini. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini dalam hadisnya, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi orang yang sibuk dengan aibnya daripada aib orang lain. Nah, ini terutama saya ingin tanya ibu-ibu ya, ustadzah-ustadzah gitu. Betul enggak? Enggak, saya tuh heran. Katanya perempuan itu kan suka ngomongin orang lain. Itu alasannya apa? Suka ngerumpi, ngomongin gosip lah istilahnya gitu. Tapi insya Allah enggak di sini ya. Enggak, apa logikanya itu apa? Logikanya itu apa? Padahal Rasul bilang, orang yang paling berbahagia itu adalah apa? Yang sibuk membicara aib dirinya daripada aib orang. Bahkan apa? Senior kita punya pepatah Indonesianya. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kuman malahan ini. Itu kan kurang lebih bisa jadi terinspirasi dari hadis tadi ya. Wong Indonesia iki kok angel diomongin gitu kira-kira. Tetap kalau, dan saya nggak tahu ya. Atau mungkin ya. Saya selama di Mesir itu nggak pernah tahu ibu-ibu itu ngumpul ngomongin apa, atau mungkin itu tipikal wanita Asia Tenggara gitu ya, terkhusus Indonesia kali ya gitu. Saya nggak tahu apa ini. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah yaitu tadi kualitas ketakwaan itu kita nggak dituntut paripurna.
Kita yang dituntut apa? Mengupayakan dari waktu ke waktu. Dan ketahuilah kita sendiri akan suka banget kalau misal ada orang begini. Kalau termasuk yang namanya isti'dad liyaumir rahim itu mempersiapkan banyak hal, di antaranya adalah apa? Tidak melakukan tindakan zalim kepada orang lain. Hudan lil muttaqin. Dan ayat yang selanjutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter orang-orang yang beriman. Tadi kan spesifikasi, ini di antara karakternya. Makanya kalau kita perhatikan, Ustaz kok banyak sekali Ustaz jadi orang beriman kok angel gitu Ustaz. Sebenarnya bukan angel. Yang bikin angel itu bukan itunya. Yang buat angel itu adalah ketika iman kita lemah gitu. Karena faktanya begini ya. Jadi orang beriman kita ini belum tentu kalau hidup di zaman Rasulullah seperti Abu Bakar. Bisa jadi seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Bisa jadi. Enggak, saya ingin menggambarkan bahwasanya apa? Hari ini tuh kita jadi orang beriman itu lebih mudah insya Allah. Kalau kita betul-betul memahami. Karena apa? Jadi Abu Bakar itu enggak mudah. Jadi Umar itu enggak mudah. Gitu. Makanya di sini Allah menyebutkan tentang karakternya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Nah, di sini perbedaan karakter orang yang beriman dengan orang kafir itu di poin ini. Orang kafir itu mereka tidak mengimani hal-hal yang gaib. Makanya pertanyaannya kita lihat Eropa itu kan negara yang banyak orang kafirnya, orang non-muslimnya. Tapi kalau kita lihat ternyata apa? Pelanggaran macam-macam terjadi di sana. Asusila, budaya, sosial, ekonomi, apapun terjadi di sana. Dan kalau kita lihat orang iman, orang Islam, misal orang Islam, kenapa di negara-negara yang mayoritas Muslim, kenapa tidak terjadi minum khamar bebas, pergaulan bebas itu seperti liar sekali. Tapi kalau di Barat, yang namanya minuman keras itu hampir di semua tempat. Susah kita nyari yang halal. Yang namanya pergaulan bebas itu mudah sekali. Hal yang membentuk apa di antaranya? Karena adanya rasa takut, yaitu iman kepada yang gaib. Nah, makanya kalau kita lihat nanti ketika kita membahas tentang orang-orang Yahudi, jadi karakter orang-orang yang beriman itu adalah apa? Kita kuatkan keimanan pada yang gaib. Janji Allah. Dan apa makna gaib itu? Makna gaib itu adalah apa? Alladzi ba'uda, sesuatu yang jauh dari yang kita dari kita. Gaib itu artinya sesuatu yang jauh dari kita. Dan gaib itu bagi dua. Ada gaib yang sifatnya dulu gaib, sekarang tidak. Misal contoh. Kan ada di dalam Al-Qur'an, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Allah Subhanahu wa taala itu ketika berbicara tentang Firaun. Jadi ayat ini itu diturunkan, bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari beliau mengatakan ketika turun ayat ini itu bingung. Jasadnya Firaun itu muncul kapan? Abad ke-19. Abad ke-19, jasadnya Firaun. Jasadnya Firaun. Itu baru muncul abad ke-19. Berarti ketika ayat itu turun, Rasulullah tahu nggak fisiknya Firaun? Di sini ada yang sudah lihat jasadnya Firaun. Nah, jasadnya Firaun gaib bagi Rasulullah, tapi tidak gaib bagi orang Mesir. Jasadnya Firaun, karena sekarang ada di museum. Jasadnya Firaun gaib bagi jenengan, tapi tidak gaib bagi saya. Karena saya sudah pernah melihat di museum Grand Museum itu ada jasadnya Firaun. Jadi gaib itu dibagi dua. Ada gaib dulu, sekarang nggak gaib, ya seperti jasadnya Firaun itu nggak gaib. Tapi ada gaib yang nanti, yaitu yang terjadi ya baru di akhirat. Surga, neraka, Allah, azab, iman, dan yang lain. Nah, maka karakter orang yang beriman itu adalah karakter yang bisa mengimani hal-hal yang gaib. Termasuk di antara hal yang gaib itu adalah pahala.
Di antara hal yang gaib itu adalah apa? Takut akan siksaan. Makanya karakter itu yang terus kita asah. Karakter takut sama yang gaib, yang tidak tampak. Makanya kalau kita lihat Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah 9,5 abad. Apa yang beliau katakan? In ajriya illa 'ala Allah. Setelah bertahun-tahun itu ternyata yang menarik bagi dia itu adalah pahala. Maka yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita ini mengimani hal yang gaib itu, apapun itu. Pahala itu menarik bagi kita. Bagaimana azab itu hal yang menakutkan buat kita. Kita imani. Kalau kita sudah iman, menumbuhkan rasa kualitasnya. Makanya, apa yang akan membuat kita semakin soleh, apa yang membuat kita semakin solihah, apa yang membuat kita semakin baik, bergantung pada kadar bagaimana kualitas keimanan kita dan semenarik apa diri kita pada hal-hal yang gaib itu tadi. Itu juga yang pernah dikatakan itu juga yang terjadi oleh para sahabat. Makanya para sahabat itu kenapa ketika perang berani? Kenapa ketika misal infak berani? Karena yang menarik bagi dia hal yang gaib. Termasuk misal contoh gini ya. Kan ada ayat tentang jihad. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari diri-diri kalian dan harta-harta kalian berupa surga. Apa yang membuat para sahabat ketika itu misal mau jihad? Padahal begini ya, iman belum lama tiba-tiba sudah diminta harta dan nyawanya. Karena yang menarik bagi para sahabat ketika itu adalah apa? Kalau kita perhatikan ayat ini, ada buku yang menarik, judulnya gini, Laili Bainal Jannah wan Nar. Malam-malamku di antara surga dan neraka, yang ditulis oleh Dr. Khalid Abu Shadzi. Beliau menarik ketika mengatakan tentang ayat ini, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bil jannah. Beliau mengatakan demikian. Kenapa kok sahabat mau jihad? Kenapa kok sahabat mau infak? Karena dikatakan demikian. Kalau kita preteli ayatnya satu-satu, Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah membeli dari diri kita. Pertanyaannya, kita ini milik Allah atau bukan? Kita ini milik Allah. Allah tidak perlu membeli sebenarnya. Merintah Reneo, gitu kan lebih kita. Tapi kita lihat sebegitu luar biasanya Allah. Allah membeli dari diri kita, dan yang membeli siapa? Allah. Gitu. Nah, maka di sini yang ingin saya sampaikan, hal itu menarik bagi para sahabat dikarenakan apa? Sahabat mengerti keimanan yang pada gaib yang tertanam dengan baik, akhirnya apa? Itu yang nanti akan menentukan bagaimana kualitas kesolehannya, kualitas imannya, dan kualitas amalnya. Dan orang itu ketika dia berlaku buruk, sudah dipastikan khawatirnya, takutnya akan dosa, akan azab pasti juga menipis. Nah, kurang lebih para asatidzah dan asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan karena sudah dapat peringatan tadi Ustaz waktu habis sama kita. Itu kita cukupkan sampai alladzina yu'minuna bil ghaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang telinga kita senantiasa mendengar yang baik dan dimudahkan untuk mengikutinya. Baik. Alhamdulillah, jazakallah, sampaikan kepada Ustaz Amirullah yang sudah memberikan ilmunya kajian tentang tafsir surat Al-Baqarah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk kesimpulannya kita diberikan semuanya. Jadi mohon nanti kiranya bisa menuliskan kesimpulannya masing-masing di grup KPM atau grup SIT ya.
karena saya rasa semuanya penting ini tadi. Kalau saya mengulang kesimpulan ini ya setengah jam sampai 45 menitan gitu. Baik, asatid. Allah dari baik, asatid. Baru sadat rahimahullah, dibuka dua penanya terkait hal seputar kajian tafsir surat Al-Baqarah ini dari Ustaz satu, dari Ustazah satu. Silakan. Nggih, monggo Ustazah. Monggo Ustazah Ulul. Ustazah Ulil. Ya, ada mikrofon. Ini dah. Langsung saja ya tadi. Jadi tadi di awal kita menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Dengan mencontohkan bahwasannya di umat-umat terdahulu mukjizatnya itu bersifat yang bisa dibuktikan dengan apa? Dengan pakai indera gitu. Jadi kayak seperti mukjizatnya Nabi Musa gitu ya. Waktu itu bisa membelah lautan. Tapi mukjizatnya Al-Quran itu tidak visual, tidak bisa dibuktikan dengan pakai indera. Itu kalau misalnya buat kita yang sudah beriman, tentu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit untuk merasakan kebenaran Al-Quran, karena kita belajar untuk memahami, jadi dari isinya. Namun bagaimana kita mengabarkan, atau kalau misalnya sekarang kita sebagai guru, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sifat dari mukjizat Al-Quran itu sendiri. Karena secara backgroundnya kita itu bukan orang yang paham bahasa Arab. Jadi kalau misalnya saya sendiri juga masih belajar bagaimana Al-Quran itu mukjizatnya bisa dirasakan begitu, Ustaz. Sebagai guru yang mengajarkan kepada guru. Baik, tadi saya sampaikan bahwa mukjizat Al-Quran itu kan ada dua ya, ada secara lafzi dan secara ilmi. Jadi mukjizat Al-Quran itu ada secara lafaz dan ada secara ilmiah. Kemudian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mukjizat Al-Quran ketika itu tidak sesuatu yang sifatnya visual, langsung bisa dilihat mata dalam arti yang wah gitu ya, membelah laut, membelah gunung atau apapun itu. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW punya mukjizat ketika itu, di antaranya membelah bulan ya, sama yang kita tahu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memahamkan kepada peserta didik tentang mukjizatan Al-Quran dengan tidak menggunakan pendekatan bahasa Arab kan gitu. Jadi kan gitu dia, mukjizat Al-Quran itu ada dua, ada yang sifatnya ilmiah. Maka kalau misal kita contoh ada ayat Ada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi itu kan bukti ilmiah. Al-Quran itu diturunkan 14 abad yang lalu. Tapi bagaimana di 14 ayat yang lalu itu ada tentang ayat yang menghimpun tentang fenomena penciptaan. Bagaimana manusia itu diciptakan dari zigot, begitu ya, dari zigot. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, maka dan banyak ayat-ayat yang lain. Misal afala yanzuna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana fenomena penciptaan penciptaan
onta. Nah, maka cara kita memahamkan kepada peserta didik kita melalui kemujizatan Al-Quran yang ilmiah. Dan kalau kita perhatikan, Al-Quran itu punya karakteristik yang beda sama mujizat nabi-nabi yang lain. Al-Quran itu punya karakteristik yang sifatnya ideologis. Artinya apa? Faham ayat, dicerdaskan begitu. Bukan hanya dipuaskan visualnya, tapi dipuaskan akalnya. Makanya di antara tanda belajar Islam kita itu betul, ketika apa? Akal kita ini semakin bertumbuh, semakin cerdas, semakin dipintarkan, semakin difahamkan. Nah, maka kurang lebih caranya adalah dengan gitu kita menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah. Makanya ada kan video apa? Harun Yahya itu ya, fenomena penciptaan. Khalaqal insana min alaq, iqra bukal akram alladzi 'allama bil dan macam-macam tentang bagaimana fenomena di dalam Al-Quran. Jadi sudah banyak, tinggal kita search Google atau YouTube fenomena dan bukti penciptaan Al-Quran. Dan itu perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak ya, agar tujuannya itu tadi muncul di dalam dirinya apa itu namanya melihat fenomena alam itu bukan hanya itu yang dia lihat, tapi apa, muncul bahwa semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kemujizatan Al-Quran, dan sedikit saya tambahkan, ada ungkapan demikian, Quran itu diturunkan kapan? 14 abad yang lalu. Ada ungkapan begini, Al-Qur'anu la tantahi ajaibuhu. Quran itu tidak berhenti keajaiban-keajaibannya. Buktinya dua hal. Satu, tafsir itu banyak coraknya. Indonesia ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Al-Misbah. Nanti ada banyak terus, itu kemujizatan Al-Quran. Padahal yang dikaji sama, tapi kalau kita baca beda. Kemudian yang kedua, Quran itu diturunkan 14 abad yang lalu. Tapi tersingkapnya fenomena keilmiah mujizat Al-Quran secara ilmiah itu baru abad 19. Berarti baru satu abad yang lalu. Artinya nanti akan ke depan akan terungkap semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pertanyaan dari Ustaz sudah dijawab oleh Ustaz Amir. Ada satu kesempatan lagi untuk penanya dari Ustaz. Barangkali ada. Jika ada, langsung kita akhiri doa dari Ustaz Amirullah. Langsung Ustaz Amirullah yang memimpin doa nanti. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk memandu kegiatan di pagi hari ini di baca tafsir. Semoga ada guna dan manfaatnya kita semuanya. Untuk saya pribadi, apabila ada salah ucap, salah sikap, jika saya memimpin atau memandu kegiatan ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa Ustaz Amirullah kalau Sumangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka 'ishas su'ada wa mautas syuhada wa murafaqatal anbiya wan nasr 'alal a'da. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' ya rabbal alamin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umura muassasah Permata ya rabbal alamin. Allahumma rizq ahlahu wa mudarrisahu khairan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin.
اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.